Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif UPT SDN Projo 1 Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Projo 1, yang saya hormati CGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar, dan Bapak Ibu Guru UPT SDN Projo 1. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat bersama di sini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya inhada ila yaumil qiyamah. Amin. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Imam Musta'in. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari UPT SD Negeri Projo 1 dan juga rekan-rekan CGP Angkatan 9 yang hebat, yang luar biasa dari UPT SD Negeri Projo 1. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif, yang mana diseminasi ini adalah implementasi dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 pada modul 1.4 ini. Nah, itu memang di situ ada beberapa budaya positif yang mereka pelajari dan perlu disampaikan ke kita semua. Jadi apa itu budaya positif itu? Baik, nanti akan kita dengarkan paparan dari rekan-rekan CGP tentang implementasi budaya positif di lembaga kita. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang budaya positif ini nanti mohon didengarkan, dipahami, dan nanti jika ada yang kemungkinan belum memahami, tolong ditanyakan. Kenapa kok seperti itu? Supaya nanti kita benar-benar bisa menerapkan budaya positif yang ada di lembaga kita. Jadi budaya positif itu nggak usah dikongkon, itu nanti bisa akan merasuk ke dalam jiwa warga sekolah. Bukan hanya siswa tapi juga Bapak Ibu Guru, kepala sekolah, penjaga, dan lain-lain, semua warga sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini nanti untuk diseminasi budaya positif akan disampaikan oleh rekan-rekan CGP Angkatan 9. Monggo sampaikan, diseminasikan apa yang panjenengan pelajari di PGP 9. Semoga ini nanti bisa menambah pengetahuan kita, wawasan kita, membuat lembaga kita bisa tambah maju, tambah jaya. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk teman-teman CGP Angkatan 9
Ini masih 1.4, masih ada 2 modul lagi yang perlu diselesaikan. Dan untuk teman-teman yang belum, monggo ini sedang terbuka untuk pendaftaran angkatan 11. Silakan nanti segera mendaftar. Oke. Dari saya cukup, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu desiminasi atau acara inti dari kegiatan ini. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada CGP Angkatan 9. Monggo silakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Pipa yang sudah memandu acara pada pagi hari ini. Dan tak lupa terima kasih kepada Bapak Imam Mustaqim selaku Kepala Sekolah UPT SDN Monondowo 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Masih semangat? Terima kasih karena panjenengan semua sudah mau menyempatkan diri untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka menyebarkan pengalaman budaya positif di UPT SDN Negeri Monondowo 1 dalam bentuk desiminasi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, supaya tidak tegang-tegang. Nah, pada pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk ice breaking dulu, biar cool down dulu. Nanti sebelum masuk materi kita lebih fresh ya Bapak Ibu. Nanti kita buat kelompok ini. Ini yang deretan sebelah utara nanti kelompok 1, yang sebelah timur kelompok 2, walaupun 1 orang tidak apa-apa. Nanti boleh dipandu salah satu ya. Atau Bu Widi boleh geser ke sebelah timur sebentar supaya ada temannya. Bu Mensa ada temannya. Kemudian yang sebelah selatan jadi 2 kelompok Bu kalau Bu Mensa pindah. Ya oke. Ya enggak apa-apa. 2 kelompok ya. Kelompok utara dan kelompok selatan. Bapak Ibu masih ingat dengan lagu Potong Bebek Angsa? Boleh. Masih. Syairnya bagaimana kira-kira? Potong bebek angsa masa dikuali. Yes, thank you. Oke. Jadi nanti syairnya lagu Potong Bebek Angsa nadanya nih kan. Nanti yang sebelah utara, ya. Nanti bilangnya wek. Wek dan seterusnya. Coba kita dulu suara yang sebelah utara ya. Wek. 1, 2, 3. Orang lompat orang kita 1, 2, 3. Yes, wek ya. Nah, kalau yang sebelah selatan nanti diganti wik. Wik. Oke, bisa dites ya? Yang sebelah selatan 3, 2, 1. Wik. Yes, oke. Jadi kalau masuk syair lagi gimana? Potong bebek angsa jadi wik. Sudah pinter, terima kasih Bapak Ibu. Oke, nanti kalau saya tunjuk sebelah sini, berarti panjenengan bisa memulai dengan lagunya, tapi dengan ada wek. Nah, kalau yang sini wik. Oke. Kita biar semangat. Kita bagi berdiri Bapak Ibu. Monggo, akan berdiri sebentar saja. Nah, supaya enggak otot kita bisa lemes, enggak kaku semuanya. Oke, terima kasih. Kita coba dulu ya. Ini masih syairnya dulu aja. Syair yang umumnya. 3, 2, 1. Potong bebek angsa masa dikuali, nona minta dansa empat kali, serong ke kanan, serong ke kiri, la 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 la.
kasih tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita buat 3 kelompok itu lebih seru. Ada pack, mungkin book atau week atau lain sebagainya. Lebih bisa terimbang ya. Ya, menurut terlalu semangat itu tadi akhirnya punya pack, bintangnya walk. Oke, dah apa Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya Bapak Ibu dalam menyanyikan potong bebek besar. Ya. Selanjutnya pada diseminasi pada pagi hari ini saya ingin membawakan konsep inti budaya positif. Apa saja yang akan saya diseminasikan pada pagi hari ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kita juga akan belajar mengenai disiplin positif. Kita juga belajar mengenai keyakinan kelas. Terus kemudian kita juga belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Tak lupa posisi kontrol guru. Jadi nanti kita akan belajar, sudah tepatkah kita sebagai pengajar ini posisi kontrol kita kepada anak sudah sampai mana. Dan juga kita belajar mengenai segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, setuju nggak dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Setuju nggak dengan pernyataan itu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju dan tidak setuju. Enggak? Setuju dan tidak setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Enggak? Setuju? Tidak setuju. Oke, tidak apa-apa. Kita bebas mengungkapkan pendapat kita, boleh. Kalau memang dirasa itu setuju, oke, setuju. Kalau tidak setuju, tidak apa-apa. Ada yang nanti. Oke. Sekarang yang pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Atau tidak? Setuju. Setuju, tidak, ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, terima kasih. Disimpan dulu jawabannya, nggak apa-apa. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, setuju. Ternyata hari ini semuanya setuju. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas dari pernyataan ini tadi seperti apakah sudah pas dengan jawaban kita. Bapak Ibu bisa mengingat-ingat nanti jawabannya ya. Nah, perubahan paradigma. Saya ajak Bapak Ibu bermain lagi. Jangan bosan kalau saya itu senangannya bermain Bapak Ibu. Tadi sudah nyanyi wek-wek dan wik-wik. Sekarang Bapak Ibu saya mohon mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan. Boleh tangan kanan atau boleh tangan kiri. Nanti Bapak Ibu boleh dengan sebelahnya, ya duduk sebelahnya nanti berperan. Salah satunya Bapak boleh rembukan, Bapak Ibu boleh rembukan dengan teman sebelahnya. Bagian siapa yang bagian mengepal, siapa yang tidak. Jadi gini permainannya. Salah satu teman mengepalkan tangan. Salah satu teman di sebelahnya bagian membukanya. Bagian membuka. Boleh ya? Nanti salah satu dipilih, salah satu saja. Siapa yang bagian ngepal, siapa yang bagian membuka. Khusus untuk bagian yang mengepalkan tangan, tadi ini. Coba Bapak atau Ibu bayangkan dalam pikiran Bapak dan Ibu, yang Anda kepal adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi bisa dibayangkan yang panjenengan kepalkan di dalam tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya terserah lah Bapak Ibu nanti bayangkan apa yang berharga. Mungkin boleh perhiasan, emas, cincin, gelang dan sebagainya. Bisa kan membayangkan saja dulu. Nanti kalau sudah membayangkan biasanya itu terus diambil terus bisa beli. Gitu. Jadi dibayangkan dulu. Nanti apa yang menjadi sesuatu yang berharga Bapak Ibu kepal kuat-kuat. Tugas teman di sebelahnya, ya, nanti tugas teman di sebelahnya adalah membuka kepalan tangan tersebut. Terserah Bapak Ibu ngepalnya. Kalau nggak mau dikepal dengan harus sok aja duit. Nah, ayo buka tangannya Pak. Ini kasih duit. Nah, mungkin Bu Nurul nanti Pak Imam yang bagian kepal. Bu Nurul bagian nyambungnya. Silakan. Pak Imam boleh dengan merayu juga boleh. Boleh dirayu. Intinya Bapak Ibu yang sebelahnya sampai bisa dibuka atau dipaksa aja. Ayo pukul nanti kalau nggak mau dibuka. Boleh silakan.
bercanda aja Bapak Ibu. Ya supaya kita nggak tegang-tegang banget hari ini. Oke, silakan bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Monggo siapa yang ngepal, siapa yang bagian membuka. Oke. Jadi yang mengepal itu membayangkan yang di kepala tangan panjenengan itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sebagian yang sebelahnya silakan bagian membuka. Triknya silakan. Kalau nggak mau buka disuap uang atau gimana, ikan atau dipaksa biar buka gimana, silakan. Oke, silakan dipraktekkan Bapak Ibu. Monggo. Kalau di kepala. Bapak Ibu, berarti jangan, nggak boleh kalau begitu ya. Kalau gini gitu nggak boleh. Silakan, oke. Silakan dipraktekkan Bapak Ibu. Monggo. 1, 2, 3. Silakan. Oke, sudah, terima kasih. Terima kasih kita semua. Nah, hari ini dari permainan ini apa sih sebenarnya yang kita ambil hikmah dari permainan ini? Yang pertama pertanyaannya, apakah Anda membuka kepala? Ada yang membuka kepala? Boleh tahu? Oh, Bu Men bisa dibuka ya? Silakan apa Bu Men? Boleh berikan menurut pendapat Bu Men? Boleh. Silakan. Yang kita simpan tadi kan sesuatu yang berharga dari kita. Kenapa kok saya mau membuka? Karena saya mau berbagi. Saya kan orangnya dermawan. Terima kasih Bu Melisa. Ternyata mungkin sesuatu yang sangat Bu Mel berharga ternyata tetap diberikan juga, ya seperti itu. Tapi yang lain sepertinya ditutup ya Bapak Ibu. Nah, karena merasa ini adalah sesuatu yang sangat berharga, jadi panjenengan dengan istilahnya dengan semangatnya mengepal, jadi tidak dibuka. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Jadi hampir rata-rata yang tadi saya lihat juga menutup. Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepala tangan? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan mengenai kenapa saya nggak buka ini. Mungkin Bu Nur, tadi Bu Nur menutup apa? Yang bagian buka. Bagian membuka. Ya. Nah ini mungkin berarti yang bagian ini. Kenapa Bu? Kenapa nggak dibuka? Kenapa nggak dikasihkan aja ini Bu Nur gitu? Mungkin gimana Bu? Terima kasih. Sesuatu yang berharga tidak akan saya lepas. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Bu Im. Betul ya. Saya juga begitu. Saya sependapat dengan Bu Im. Kalau sesuatu yang berharga ya mungkin nggak bisa semudah itulah, nggak bisa segampang itu saya bukakan untuk kepala yang tadi yang sangat berharga. Ya itu saya sama setuju seperti itu. Ya Bapak Ibu. Dalam yang ketiga pertanyaannya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ada yang bisa urut pendapat? Kira-kira siapa sih pemegang kontrol dalam menutup dan membuka? Kita sendiri. Iya, terima kasih. Diri kita sendiri. Memang kita adalah pemegang kontrolnya. Terserah. Kalau orang Jakarta ngomongnya terserah gue gitu ya. Kalau di sini terserah. Jadi diri kita sebagai pemegang kontrolnya. Kita mau buka boleh, kita mau pegang erat-erat juga boleh. Oke. Nah, sekarang saya akan meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid di sini seringkali kita sebagai guru merasa kita sudah paling dewasa, kita sebagai guru akhirnya tanpa disadari kita itu pengontrol anak-anak didik kita. Bahkan sedikit kejamnya pengontrolnya seperti sebuah hukuman. Jika anak didik kita misalkan terjadi kesalahan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini miskonsepsi yang sering kali terjadi kesalahan pada diri kita. Oke, nah dari miskonsepsi stimulus respon kita akan rubah menjadi ke teori kontrolnya. Jadi gini, realitasnya kebutuhan kita sama, tetapi nyatanya teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya dengan Bu Nurul jelas berbeda, kebutuhan saya dengan Pak Imam jelas juga berbeda. Panjenengan dengan murid tentu juga berbeda, Bapak Ibu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita seringkali mau tidak mau seperti itu kadang. Nyatanya teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak balik ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering terjadi pada kita. Saya dulu juga seperti itu. Saya mengikuti CGP itu dari modul-modulnya, dari tiap-tiap modul. Peribahasa ini saya merasa ditelanjangi. Artinya apa? Ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang saya ajar, yang saya berikan kepada murid. Nah, jadi saya merasa banyak kesalahan dalam saya melakukan pembelajaran yang dulunya saya merasa itu sudah benar, Bapak Ibu. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, belum tentu. Karena apa? Tentu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua yang salah itu mesti sesuatu yang buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dulunya kita sering mengenal istilah punishment, dengan hukuman-hukuman, dengan sanksi-sanksi untuk membentuk disiplin anak. Tapi nyatanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kita bisa mengontrol anak didik kita terbatas, Bapak Ibu, dari jam 7 sampai jam 2. Setelah itu bisa Bapak Ibu mengontrol anak-anak? Tentu tidak bisa. Jadi kita hanya terbatas. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita seringkali melakukan seperti itu. Nyatanya teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita perlu kolaborasi dengan sesama kita. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Tidak ada menang kalah, tapi menang-menang. Nah, dengan pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sosial teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah Bapak Ibu paradigma baru kita. Pemerintah sudah mencetuskan salah satu kurikulum yang sangat luar biasa, kurikulum Merdeka dengan nilai pelajar Pancasilanya yang luar biasa, yang hari ini kita patut untuk mengacungi jempol untuk pemerintahan kita yang luar biasa ini, Bapak Ibu. Adapun nilai-nilai dari pelajar Pancasila, Bapak Ibu, tentu tidak asing lagi, karena yang dari kelas 1 dan kelas 4 sudah terlebih dahulu mengenal kurikulum Merdeka. Sekarang ditambah lagi kelas 5. Tahun depan kelas 2 dan kelas 6 menyusul di kurikulum Merdeka. Artinya komplit sudah, kalau sampai tahun depan kurikulum kita sudah menjadi kurikulum Merdeka. Nanti kita akan belajar lebih dalam bagaimana nilai-nilai pelajar Pancasila yang nanti akan kita terapkan dalam pembelajaran kita di sekolah. Jadi apa sih budaya positif? Jadi budaya positif itu berisi tentang nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ingat, ya, perlu digarisbawahi, berpihak pada murid, jangan keliru. Karena saya dulu mengajar berpihaknya pada guru, bukan pada murid. Hari ini kita harus ubah kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi kita harus berpihak pada murid
sehingga dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu tujuan dari budaya positif. Bapak Imam sudah merencanakan program budaya positif di lembaga kita. Mulai dari pagi kita datang, apa Bapak Ibu? Kita melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha, apalagi Bapak Ibu? Hafalan ayat-ayat pendek. Kemudian setelah itu kita melaksanakan senam pagi. Setelah senam pagi kita melaksanakan apel pagi dengan Pancasila, menyanyikan lagu pelajar Pancasila, kemudian juga apa lagi? Bersalaman. Itu adalah bagian dari budaya positif yang kita miliki. Jadi intinya budaya-budaya itu harus kita secara konsisten kita terapkan supaya anak-anak didik kita mengerti, memahami, meyakini sehingga mampu menerapkan dalam kehidupannya. Menuju ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikatif antara guru dan murid. Bapak Ibu, kalau kita ngomong disiplin, kita kerap kali dengan sedikit gertakan ya dulu. Kalau saya itu seperti itu, mungkin kalau Bapak Ibu sudah enggak ya. Saya kan enggak. Gitu. Betul itu pemirsa. Dulu saya sebelum CGP gitu. Ini saya masih modul 1 loh ya. Dulu sering kali, kamu baris yang rapi. Saya dengan nada seperti itu supaya harapan saya anak-anak jadi nurut, takut, ternyata salah Bapak Ibu. Itu bukan pendisiplinan. Kemudian penerapan disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi yang mereka lakukan. Jadi kesimpulannya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman maupun tanpa menghukum. Jadi hindari mulai hari ini Bapak Ibu kalau mau menghukum, pikir-pikir dari dulu. Apa dampaknya bagi anak kita kalau anak-anak kita seperti itu? Jadinya tentu kalau banyak sekali hukuman, anak-anak itu merasa, waduh, sekolah itu masih sesuatu yang berat. Karena dia takut. Padahal harusnya anak-anak itu berangkat dari sekolah sampai dari rumah ke sekolah itu dengan kondisi yang riang, pulang pun dengan gembira karena mendapat sesuatu yang baru. Jangan sampai berangkatnya gembira sampai sekolah jadi lemes karena gurunya Pak Yuda keren sekali. Jangan seperti itu. Mari kita rubah sesuatu yang salah dalam kehidupan kita, dalam pembelajaran kita supaya nantinya anak-anak berangkat di sekolah senang, pulangnya tambah gembira. Besoknya lagi dia sudah bayangkan mau berangkat ke sekolah. Besok saya berangkat paling pagi, besok pagi seperti itu. Nah, disiplin positif akan membawa pada nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tentunya sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Namun kita perlu pembiasaan ini kita kontinuiskan. Mungkin nanti bisa dibuatkan jadwal kalau di sini yang misalkan Pak Anwar, ini Mami nanti gantian Pak Imam, gitu ya. Nanti seperti itu. Terus kemudian berkebinekaan global. Berkaitan dengan berkebinekaan global ini juga kita sudah menjalankan dengan kegiatan pada hari Jumat. Salah satu contohnya adalah memakai baju adat nasional. Nah ini anak-anak juga masih ada miskonsepsi berkaitan dengan adat, baju adat. Karena mereka tahunya baju jadul. Baju adat itu yang berhubungan dengan adat yang ada di Indonesia. Indonesia kaya dengan budaya. Kulturnya kaya sekali. Jadi kita kenalkan sama anak-anak supaya nanti kalau budaya baju adat itu nggak harus baju jadul,
Karena di Jawa sendiri ada banyak suku. Belum lagi kita ke Bali, Kalimantan, Sumatera, banyak suku, banyak budaya, banyak baju adat-adat mereka. Nah, ini yang kita juga mungkin harus tingkatkan lagi pemahaman tersebut. Selain anak-anak, wali muridnya tentunya juga perlu kita tanamkan rasa seperti itu. Kita beritahu, Bapak, Ibu, hari Jumat, setiap hari Jumat 1, minggu pertama itu anak-anak memakai baju adat. Misalkan seperti itu. Kalau minggu yang kedua, hari Jumat minggu kedua, anak-anak memakai baju busana muslim. Nah, ini. Selain memperkaya pendidikan global, nantinya kita juga turut ambil dalam bagian SRC. Apa bunyi di SRC? School Religious Culture. Nah, ini sekolah kita sekarang sedang digodok itu School Religious Culture. Artinya kita diambil dari hikmahnya tersebut supaya nanti kita bisa mengerti tentang budaya-budaya yang ada di lembaga kita. Terus yang ketiga, bergotong royong. Nah, kalau kita mau bergotong royong ini udah pakar ya, seneng anak-anak ini kalau gotong royong, dari membersihkan halaman, membersihkan bagian-bagian sekolah, lingkungan sekolah, bagian dalam maupun bagian luar, dan juga bagian kamar mandi, seperti itu. Nah, itu bisa kita terapkan untuk pembelajaran anak-anak. Kemudian kalau mandiri, nah, kita ajak nih anak-anak ini berpikir yang mandiri, bagaimana anak-anak mampu menghadapi tantangan dalam pembelajarannya, bagaimana anak-anak bisa secara mandiri belajar tanpa disuruh. Nanti kalau diterapkan dalam berdifferensi, ini baru ketahuan mandirinya gimana. Karena kalau berdiferensi itu artinya berbeda-beda, satu masing satunya jelas berbeda. Misalkan salah satu anak karena sudah merasa mampu nih, ini bisa nih sebagai pembelajar untuk temannya, atau dikenal dengan istilah apa itu? Apa Bu Mel? Kalau menjadi temannya, itu tersebaya. Betul sekali. Terima kasih Bu Mel. Jadi itu tahu sebaya. Bisa seperti itu. Kemudian juga bernalar kritis. Ini kita latih anak-anak kita untuk bisa bernalar kritis, menyampaikan argumen pendapatnya. Jangan kita tekan. Kamu harus gini, kamu harus ikut atau jangan. Biarkan anak-anak kita memberikan argumennya, memberikan tanggapannya. Nah, itu bagian dari nalar kritis dari anak-anak. Anak-anak dunianya bermain. Ya kita ikuti dunia anak-anak dalam pembelajaran itu dalam bentuk bermain supaya senang. Bapak-bapak aja juga senang kalau bermain, saya aja senang, ibu-ibu tentu juga senang kalau bermain itu. Yang keenam adalah kreatif. Nah, kreatif ini perlu kita munculkan. Bapak Ibu, kalau kita masuk kelas 1 adem ya, pajangannya banyak, biasanya bagus, keren. Ini bagian dari kreativitas Bu Melisa. Tepuk tangan dong untuk Bu Melisa. Kreativitas inilah yang harusnya kita tiru. Jadi mudah-mudahan kelasnya juga semakin keren. Anak-anaknya juga dididik secara kreativitas. Nah, dengan kreativitas tentunya tumbuhlah banyak hal dari anak-anak yang bisa kita gali. Kalau nggak begitu, kita juga bingung dengan anak didik kita. Ini kisahnya apa sih? Ini bisanya apa? Nah, disuruh gini nggak bisa, gini nggak bisa, semuanya tuh nggak bisa. Karena kita kurang dalam memahami bagaimana kreativitas anak-anak tersebut. Ini PR besar buat kita semua supaya kita bisa menggali anak kita untuk menjadikan anak-anak yang benar-benar kreatif. Nah, oke, Bapak Ibu, sekarang bentuk keyakinan kelas. Ini adalah salah satu contoh bentuk keyakinan kelas dari kelas 5. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kita sering mendengar itu istilahnya peraturan kelas. Namun kali ini kok keyakinan. Kenapa? Beda Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan. Bedanya adalah kalau peraturan itu dibuat dengan kata-kata yang berkonotasi bersifat memaksa. Terus kalimatnya juga negatif Bapak Ibu.
dilarang, jangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau keyakinan, panjenengan semua bisa diterapkan nanti masing-masing kelas, membuat keyakinan kelas dari kesepakatan antara guru dan anak-anak. Dengan kata-katanya nilainya misalkan dilarang membuang sampah, ini diganti menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dari beberapa keyakinan yang masuk dari anak-anak tadi, panjenengan sepakati semuanya. Jadi antara guru dan murid harus buat kesepakatan supaya apa? Keyakinan ini tidak hanya menjadi bagian dalam diri guru maupun siswa, tapi sudah menyatu. Kalau sudah menyatu, anak sudah tidak lagi takut dengan namanya keyakinannya. Oh iya, saat ini saya kok buang sampahnya kok di sini ya. Berarti saya sudah melanggar keyakinan tentang menjaga kebersihan. Anak mulai mikir. Karena pada saat membuat keyakinan sudah bertanda tangan nama Irul. Nah, sudah tanda tangan, oh saya yakin kalau saya bisa menjaga kebersihan sekolah. Ternyata sampahnya masih dibuang aja di pohon, katakanlah seperti itu. Nah, dengan hal-hal tersebut, dengan keyakinan tersebut tentunya akan membuka anak-anak untuk menyadarkan lagi. Jadi tidak hanya sebagai bentuk ketakutan, tapi bisa dijalankan dalam kegiatannya di lembaga, di sekolah kita. Ini contoh lagi, sopan santun, karena biasanya ditulis dalam peraturan dilarang rame. Kita beralih sih Bapak Ibu, sopan santun. Kemudian fokus saat pembelajaran berlangsung. Jadi kalau fokus pada pembelajaran, nanti otomatis anak-anak akan fokus dalam kegiatannya. Enggak seenak gue, enggak, tapi dia benar-benar mengikuti kegiatannya dengan baik. Ya. Terus kemudian ini yang terakhir, katanya keyakinannya beriman dan bertakwa. Nah, kalau ini adalah bagian saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa buat keyakinan itu sesuai dengan kesepakatan panjenengan dengan anak-anak. Sudah ada yang menerapkan Bapak Ibu? Buat keyakinan? Belum? Sudah? Oh sudah, ada yang belum. Tidak apa-apa. Nanti kita belajar sama-sama ya. Nah, jadi dengan membuat keyakinan nanti tentu akan mempermudah kita mengenalkan budaya positif di dalam sekolah kita. Sekarang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia, antara lain bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kita, anak-anak didik kita, kalau salah, kita sering langsung menghukum, langsung menghakimi, tanpa mengetahui kebutuhan dasar dari mereka. Kita langsung aja membuat punishment tanpa tahu sebenarnya dia itu merasa ingin apa sih yang dia cari. Mungkin dia butuh nih kasih sayang karena di rumah bapak ibunya berantem, kan seperti itu. Atau memang si anak ini butuh sebuah kebebasan karena merasa capek di rumah. Atau memang anak tadi membutuhkan sebuah kesenangan supaya bisa dilihat teman-temannya. Dia bangga kalau dipuji temannya sehingga dia berbuat apa aja yang dia mau. Nah, ini juga perlu kita pahami berkaitan dengan kebutuhan dasar yang ada manusia. Sekarang posisi kontrol guru, Bapak dan Ibu, ini adalah posisi kontrol yang umum yang ada di keseluruhannya. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini saya, itu betul. Saya dulu sebagai penghukum, saya itu sering memberikan hukuman. Ya tidak harus fisik memang, tapi saya sering memberikan hukuman kepada anak ketika melanggar sebuah aturan.
Nah, dari situ Bapak Ibu saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan ternyata salah. Kita nggak boleh memberikan hukuman tersebut. Kalau hari ini Bapak dan Ibu masih memberikan sebuah sanksi berupa hukuman, hari ini kita insaf bareng-bareng Bapak Ibu. Kita harus tobat bareng-bareng. Karena kita memang nggak boleh memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kamu nggak kasihan ya sama Pak Yuda? Nanti Pak Yuda dimarahin deh sama Pak Imam. Dikira Pak Yuda nggak bisa mendidik kamu. Kamu kok terlambat terus, PR nggak dikerjakan. Nah, itu bagian dari membuat merasa bersalah. Ini yang mesem-mesem kelihatannya seperti itu. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi guru pada sini tidak akan menyakiti murid karena merasa murid adalah temannya. Jadi kita bisa bercengkrama dengan murid layaknya sebagai seorang teman. Nah, mungkin ada seperti itu. Nah, kemudian ada posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Dia fungsinya hanya sebagai pengawasi. Oke deh, kamu terlambat, nanti kamu kerjakan tugasnya ya. Tadi datangnya terlambat 5 menit, nanti kamu nambah jam istirahatnya, potong lagi 5 menit di kelas dulu, menyelesaikan apa yang kurang. Nah, itu pemantau. Lalu bagaimana Bapak Ibu posisi kontrol yang benar untuk kita seharusnya seperti apa? Jawabnya adalah sebagai manajer. Ini sebagai manajer adalah posisi yang paling benar dalam posisi kontrol. Kita semuanya adalah manajer. Setuju ya, katakan kita semua adalah manajer. Terima kasih. Kita semua adalah manajer. Wiano sebagai manajer di rumah, di sekolah pun juga sebagai manajer, keren loh ya. Sebutannya manajer. Jadi manajer itu bukan hanya Pak Imam loh. Kita semua nanti posisi kontrolnya harus sebagai manajer. Maksudnya bagaimana? Posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Tentunya nanti diimbangi dengan segitiga restitusi, nanti ada lanjutannya. Jadi itu kita semua harus sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, ini sekarang berkaitan dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam kegiatan segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah saya ceritakan tadi. Apa tujuan dari segitiga restitusi ini? Tentunya kalau kita melakukan segitiga restitusi ketika pada anak-anak yang berbuat salah atau melanggar dari keyakinan, tentunya anak akan merasa dihargai, enggak merasa lagi diintimidasi. Dia masih merasa, oh ternyata walaupun saya salah, saya masih bisa diterima. Itu inti dari segitiga restitusi. Jadi ketika ada yang salah, jangan hanya dimarahi, tapi kita gali dulu. Kita harus menstabilkan identitas supaya kita tahu permasalahannya apa. Kemudian divalidasi tindakan yang salah tadi. Baru kita menanyakan keyakinan. Keyakinan mana yang tidak sesuai dengan keyakinan di sekolah atau keyakinan di kelas. Nah, seperti itu. Jadi anak merasa, wah, ternyata walaupun saya salah masih ada kebaikan. Pak Yuda nggak galak-galak amat sekarang. Jadi seperti itu. Nah, ini penting Bapak Ibu kalau kita memvalidasi sebuah tindakan yang salah dengan segitiga restitusi. Kita perlu belajar banyak dari segitiga restitusi ini supaya anak-anak juga lebih merasa dihargai
dalam setiap kesalahannya. Oke. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan diseminasi pada siang hari ini, pagi hari ini maaf, berkaitan dengan budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Sudah pas? Cukup, terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih ketersediaannya karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu mengikuti diseminasi dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Imam. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.